Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Akibat Aku Pecicilan, Orang Tuaku yang Dipukul Makhluk Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku melihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 5:15. Kulihat warga masih ada yang berada di kebun, makanya aku merasa tidak takut. Masuk ke dalam area pemakaman sedikit dan memperhatikan tepi sungai kemarin, yang kulihat jelas di sini ada buaya putih. Kuperhatikan dengan jelas di antara akar pohon rumbia, terlihat ada beberapa biji telur. Telur apaan ya? Batinku sambil hendak mendekati telur itu. Tiba-tiba saat aku hendak mendekat, di atas permukaan air terlihat banyak lalat yang mengerumuni di dekat telur itu. Airnya menggelembungkan dan tidak lama muncullah seekor buaya putih yang kemarin kulihat, bahkan buaya ini menampakkan dirinya keseluruhan. Aku tidak pernah melihat sebelumnya buaya sebesar ini dan berwarna putih saat ini. Aku mengucek-ngucek mataku ingin memastikan aku tidak salah lihat. Buaya itu mendekati telur yang berada di tepi sungai. Ingin memastikan buaya itu asli atau palsu, aku mengambil buah timun yang terjatuh dekat denganku berdiri saat ini. Kulemparkan timun yang berukuran besar ke buaya itu, tapi krak, malah mengenai telurnya tidak sengaja. Pecah. Aku langsung kabur setelah buaya itu mendelik menatapku dengan tajam. Berlari dengan kencang keluar dari pemakaman. Jujur saja aku sedikit merasa bersalah. Tapi itu ketidaksengajaan. Padahal aku niatnya pengen melemparkan timun tadi ke buayanya, tapi malah mengenai telur. Semoga saja itu bukanlah telur buayanya. Saat aku berlari di jalan pemakaman, untungnya tidak bertemu dengan kakek-kakek dan cucunya itu. Kurasa buaya itu adalah peliharaan beliau. Aku keluar dari pintu gerbang pemakaman dengan nafas ngos-ngosan. Dadaku terasa sesak dan engap. Aku langsung pulang ke rumah sebelum ibu dan bapak menyadari kalau aku pergi tanpa bilang-bilang. Apalagi sampai ketahuan aku diam-diam ke kebun. Aku mengendap-endap masuk ke dalam kios lalu rebahan, agar ibu menyangka kalau aku sedang tiduran. "Sanum, datang dari mana? Tiba-tiba di kios ditutup," tanya ibu yang melihatku gelagapan. "Dari luar, Bu. Habis dari rumah temen," jawabku beranjak lalu pergi ke kamar. Mukaku memerah karena kecapean berlari. Kalau menjelang maghrib memang kios kami ditutup dahulu, lalu selesai maghrib baru dibuka kembali. Aku merebahkan tubuhku di atas ranjang lalu menatap langit-langit kamar. Ngeri banget kalau dibayangkan saat ini tentang buaya tadi. Kalau aku menceritakan pada ibu dan bapak, pasti mereka tidak percaya. Karena di sini memang tidak pernah sama sekali desas-desusnya ada buaya. Apalagi yang kulihat tadi buaya putih yang kemungkinan peliharaan orang. Aku tidak memikirkan telur yang pecah tadi, karena itu tidak disengaja. Aku hanya memikirkan buaya tadi saja yang menurutku aneh. Pagi ini aku bersiap-siap hari ini pulang lebih lambat dari biasanya karena ada tambahan tugas. "Sanum, kalau pulang nanti ibu dan bapak tidak ada di rumah, kami di kebun ya, Num," ucap ibuku. "Iya, Bu, nanti Sanum susul ke kebun." "Gak usah, buka kios saja." Kalau pagi biasanya ibuku yang jaga, nanti habis pulang kuliah baru aku yang menggantikannya setiap harinya. Aku selalu mengantarkan adikku ke sekolah SD dahulu, baru aku yang berangkat menuju ke tempat aku menimba. Kalau pulang adikku biasanya hanya dengan jalan kaki. Untungnya jarak rumah dan tempat kuliah tidak terlalu jauh. Sebenarnya aku beberapa kali minta dibelikan motor, tapi bapakku selalu menolaknya. Padahal aku malu pergi memakai sepeda, sedangkan teman-temanku sudah pakai motor semua. Memang ada kami memiliki motor, tapi hanya satu. Itu pun selalu dipakai ibu kalau mau kemana-mana. Aku sangat jarang memakainya. Kalau kemana-mana selalu pakai sepeda.
Sesampainya di rumah aku langsung rebahan. Karena kecapean mengayuh sepeda dan cuacanya sangat panas, terasa kulitku menjadi gosong. "Num, makan dulu Ki," titah ibuku. "Ibu nggak jadi pergi ke kebun?" "Baru datang Num, cuma sebentar saja, tadi sekedar melihat," jawab ibuku sambil menyiapkan aku makanan. Aku makan dengan lahap, lalu langsung duduk di kios menunggu kalau ada pembeli. Hari semakin sore, dari tadi aku hanya rebahan sambil main HP dan sesekali bangun untuk melayani pembeli. Jam 5 sore aku sudah mau tutup. Kulihat ibuku sedang memasak di dapur, adikku memainkan gawaiku membuka game offline. Jam 5:30 bapak belum datang juga. Aku berleha-leha rebahan di kasur sambil menyalakan televisi. "Bu, bapak belum balik ya?" "Iya belum, mungkin lagi ngobrol di jalan." Kurang 10 menit sebelum azan maghrib tiba, tapi bapak belum juga datang. Aku berjalan ke depan teras memperhatikan jalan, menunggu bapak pulang. "San, lihat bapakku nggak?" tanyaku saat Asan berjalan di depan rumahku. "Belum balik ya? Mungkin masih di kebun. Tadi kulihat bapak kau lagi ngobrol-ngobrol dengan seseorang," jawab Asan yang juga baru pulang dari kebun. "Sama siapa?" "Tidak tahu Num, karena aku tidak memperhatikan dengan jelas," jawab Asan sambil berlalu. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat azan maghrib berkumandang, bapak juga tidak kunjung datang. Ibu terlihat panik, tapi untungnya tidak berselang lama bapak pulang juga. Ibuku langsung mencerca dengan banyak pertanyaan saat bapak baru sampai. Saat ditanyakan ibu, bapak sepertinya sedang gelisah. Beliau mengusap wajah tuanya. "Kenapa pak pulang sampai maghrib begini?" tanya ibuku. "Tadi sempat ngobrol bu," jawab bapakku langsung pergi mandi. "Nanti bapak jelaskan." Aku tidak tahu menahu. Seharian aku tidak ke kebun dan aku merasa juga tidak ada membuat kesalahan kepada bapak. Tapi bapak terlihat kesal terhadapku. Selesai isya bapak menceritakannya. "Num, kau buat apa? Katanya kau ada merusak barang punya orang," ucap bapakku dengan pelan. "Tidak ada pak, seharian Sanum tidak kemana-mana." "Memangnya kenapa pak?" tanya ibuku. "Tadi saat bapak mau pulang, bapak dipanggil oleh seseorang. Katanya Sanum ada berbuat salah, tapi tidak menjelaskan barang apa rusaknya." "Memangnya ada Sanum?" tanya ibuku. "Tidak ada bu, mungkin saja orang itu mau menipu kita," jawabku menggelengkan kepala, tidak merasa kesalahanku apa. "Terus bapak diapain sama orang itu?" tanya ibuku serius. "Tidak ada, hanya ngobrol lalu saat Pak Bara menyapa bapak, orang itu langsung pamit pergi." "Nah kan, itu orang yang ingin menipu bapak. Untungnya ada orang saat di kebun yang membuat orang itu urung berbuat jahat. Pasti orangnya takut tuh," ujarku menjelaskan. "Oh, begitu ya Num," jawab bapakku. "Iya pak, bisa jadi orang itu ingin mengambil keuntungan dari bapak, malah memfitnah aku." "Ya sudah, alhamdulillah bapak bisa pulang. Bapak tidak diapa-apain kan?" tanya ibuku. "Tidak ada, hanya saja bapak menjadi kesal sama Sanum. Karena kata orang itu Sanum ada berbuat salah." "Tidak ada pak, sama sekali hari ini aku tidak keluar rumah setelah pulang sekolah tadi." Setelah perbincangan itu kami semua langsung makan bersama, menikmati terong goreng dengan lalapan. Aku kesal gara-gara ada yang memfitnahku itu, malah membuat bapakku marah. Syukurnya bapak bertanya kepadaku lebih dulu, tidak langsung memarahi aku yang tidak tahu menahu. Aku penasaran siapa orang itu, kenapa tega sekali memfitnah merusak barang punya dia. Aku malam ini merasa tidak mood gara-gara orang yang tidak aku kenal itu. "Num, ingat ya, jangan sembarangan saat di hutan," ucap bapakku. "Iya pak, tidak lagi." Aku langsung tidur di kamar. Saat mau membuka laci, terlihat bunga kamboja yang layu dan sudah mengering. Kubuang bunga kamboja itu lewat jendela kamar. Besok kalau pergi ke kebun, ngambil bunga lagi ah. Aku langsung tertidur nyenyak sampai ibuku membangunkanku untuk sholat subuh dulu. Aku langsung mandi lalu bersiap memakai baju. "Num, ikut ke kebun ya hari ini. Petik cabai banyak yang merah," pinta bapak penuh harap. Aku baru datang ke sekolah sudah disuruh-suruh ke kebun, padahal aku sangat capek hari ini. Aku mendengus kesal. Pukul 4 sore aku pergi ke kebun lewat jalan belakang, muter lewat perkebunan orang. Ada banyak warga yang kujumpai saat lewat sini. Kalau lewat pemakaman hanya menjumpai nisan-nisan yang berdiri.
Mau ke kebun, Num? Tanya Risma temanku. Iya Ris, kau udah mau pulang ya? Iya sudah selesai manennya, sisa yang kecil-kecil lagi buahnya. Aku balik ya Num, ucap Risma berlalu. Sesampainya di kebun bapak, aku langsung membantu memetik cabai. Ku ambil ember, ku pakai sarung tangan. Kulihat sudah ada ember yang berisi cabai, karena sebelumnya bapak sudah memetik. Pak, bapak di mana? Metik kacang Num, jawab bapakku. Aku langsung saja memetik cabai sambil mendengarkan musik dari gawaiku dan mengikuti nada lagu itu agar membuatku bersemangat. Num, jangan nyaring-nyaring musiknya, cukup kau saja yang menikmatinya, tegur bapakku. Aku melangkah menuju gubuk untuk memelankan suara dari musiknya. Cukup lama berdiri, aku istirahat sebentar di gubuk, rebahan sejenak sambil bernyanyi. Udah matikan saja musiknya, berisik bapak mendengarkannya, ucap bapak. Cepat metik lagi, sedikit lagi Num, nanti dulu rebahannya. Aku langsung menurut saja apa kata bapak. Entar aku disalahin lagi dan membuat bapak menjadi kesal. Serasa sudah lumayan banyak sebagian warga yang lewat menyapa kami untuk pamit pulang terlebih dahulu. Kita pulang sekarang pak? Sebentar lagi, bapak masih ikatin kacang dulu, jawab bapakku. Aku mengambil air ke tepi sungai untuk cuci tangan dan kaki. Selesai bapak sudah mengikat kacang panjang, kami langsung pulang. Mentari sudah hampir tenggelam di ufuk barat. Langit berwarna jingga dengan indahnya. Burung-burung berkicau berterbangan di lahan pemakaman ini. Saat sudah di pertengahan makam, aku baru ingat bahwa HP-ku ketinggalan di gubuk. Pak, bapak tunggu Sanum sebentar ya, HP Sanum ketinggalan. Tidak bohong kan Num? Tanya bapakku. Seriusan pak, Sanum ambil sebentar ya. Aku langsung balik arah kembali menuju ke kebun dengan berlari sendirian. Saat sampai di kebun, aku langsung mengambil HP-ku dan bercepat-cepat menuju bapak. Saat di jembatan penghubung, tiba-tiba serasa ada angin berembus kencang melewati sebelah kiriku. Mataku awas memperhatikan tepian sungai yang ada buaya putihnya. Aku kembali berlari dengan cepat. Saat aku menoleh ke kanan dan tidak fokus menatap jalan, tiba-tiba aku menabrak seseorang. Brak! Orang itu terjatuh ke tanah pemakaman. Untungnya aku bisa menahan beban badanku, maka aku tidak terjatuh. Kulihat aku menabrak anak kecil yang biasanya sama kakek-kakek itu. Tapi kali ini ia hanya sendirian. Sangat aneh, tidak peduli aku sama anak kecil ini, aku langsung berlari tanpa menolong atau meminta maaf. Karena saat aku bersitatap dengan anak kecil itu, badanku menjadi merinding seketika. Aku berlari menyusul bapak. Terdengar dari arah belakang ada seseorang yang berucap setengah berteriak. Kau sudah memecahkan telur pemeliharaan kami. Kau tidak ganti rugi. Tunggu pembalasan kami. Tidak aku hiraukan ucapannya. Saat tiba di pertengahan makam, bapak sudah tidak ada lagi. Pak, bapak di mana? Tidak ada sautan. Aku kembali berlari menuju gerbang pemakaman untuk bisa keluar dari sini. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata anak kecil itu mengikutiku. Aku terus berlari lebih cepat, tapi anak kecil itu berjalan dengan santai. Namun sangat laju seperti berlari, dan tiba-tiba ia berjalan tidak jauh dari belakangku. Aku menengok ke belakang, matanya menatap geram kepadaku, menunjukkan amarah. Saat terus menengok ke belakang hingga hilang fokusku ke jalan, lalu aku terpental jatuh ke pemakaman yang persis di atas gundukan tanahnya. Sudah rata dan terdapat nisan yang lumutan. Pemakaman tua. Aku merintih kesakitan. Terasa kepalaku sakit berbentur batu nisan ini. Saking kerasnya aku terjatuh hingga membuat beberapa batu nisan yang berlumut ini juga copot dari tanah. Penglihatanku terasa berkunang-kunang. Aku takut sebenarnya. Ingin berlari lagi, tapi kurasa tidak sanggup lagi. Bangkit pun sangat susah. Biarlah anak kecil itu memukulku atau apa. Tiba-tiba saja mataku tertutup dan tidak tahu apa-apa lagi. Aku pingsan di atas kuburan. Astagfirullah Sanum, panggil seseorang. Saat kubuka mataku terlihat bapakku sangat khawatir. Beliau membantuku duduk di jalan. Aku kira aku sudah di rumah, ternyata masih berada di pemakaman. Nak, kau kenapa tidur di sini? Tadi jatuh pak, lalu kepala Sanum terbentur nisan. Kulihat sekelilingku sudah hampir dekat pintu gerbang makam. Jalanan pun juga sudah terlihat. Bapakku langsung memperbaiki batu nisan yang copot itu, lalu kembali menancapkannya ke tanah. Aku melihat jalanan menuju kebun. Untungnya anak kecil itu tidak mengejarku lagi.
Aku dibantu bapak berjalan. Wajah tuanya sangat panik. Kulihat di depan pintu gerbang pemakaman terdapat sepeda bapak. Kemungkinan tadi bapak menunggu di depan sini. "Kenapa bapak ninggalin Sanum?" tanyaku sambil berjalan tertati-tati dengan kepala yang sakit. "Iya, maafkan bapak. Tadi bapak jalan duluan. Tidak baik saja menunggu di tengah pemakaman," jawab bapakku. Jujur saja aku kesal kepada bapak. Kenapa ninggalin aku sendirian saat ngambil HP tadi? Tapi benar juga apa kata bapak. Tidak baik saja menunggu di tengah-tengah pemakaman. Dikhawatirkan bisa melihat hal-hal yang tidak diinginkan. "Bapak jahat ninggalin Sanum," ucapku melengos mendahului bapak, sedangkan bapakku hanya diam saja. Saat tiba di gerbang pemakaman, aku baru sadar HP ku kembali tidak ada di dalam sakuku. "Pak, HP Sanum kayaknya jatuh," ungkapku sambil mengecek di seluruh badan. "Bapak temani Sanum cari ya." Semoga saja HP-nya terjatuh di tempat tadi saja, karena kalau jatuhnya di jalan pemakaman saat aku berlari tadi, mau tidak mau masuk lagi ke dalam pemakaman. "Di mana jatuhnya, Num?" "Tidak tahu, Pak. Kita cari ke dalam ya. Soalnya HP itu lengkap nomor teman-teman Sanum." Sebenarnya bukan hanya nomor-nomor telepon saja, tapi game favorit aku, akun-akunku, sangat disayangkan kalau HP-nya hilang. Walaupun harga HP-nya tidak mahal, tapi itu satu-satunya. "Ya udah, tapi kalau di tempat tadi kau jatuh tidak ditemukan HP-nya, sebaiknya kita langsung pulang saja. Tidak baik senja begini masuk pemakaman hanya mencari HP. Kalau ketemu, berarti masih rezeki kamu, Num. Tapi kalau tidak ditemukan di tempat tadi, besok lagi saja kita cari," sambung bapak dengan lemah lembut. "Terserah bapak, tapi kalau tidak ditemukan belikan HP baru." Bapakku menghela nafas panjang dan berjalan mengikuti dari belakang. Kakiku terasa sakit. Saat kulihat ternyata sedikit ada luka goresan. Tidak jauh masuk ke area pemakaman tapi tidak ditemukan HP-nya. Bahkan bapakku juga ikut mencarinya. Pemakaman umum ini di sebelah kiri khusus kuburan muslim dan di sebelah kanan kuburan non-muslim yang hanya disekat oleh jalan kecil yang beraspal mulus di tengah-tengah antar kuburan ini. Tadi aku terjatuh di kuburan muslim, mencari-cari di kuburan kalau HP ku jatuh tidak jauh dari tempatku tadi. Suasana langit semakin gelap ditambah dengan sepoi-sepoinya angin senja yang membawa aroma wangi bunga kamboja. "Tidak ada, Num. Mari kita pulang saja. Besok lagi dicarinya. Semoga masih rezeki," ucap bapakku. "Tunggu sebentar, Pak," jawabku sambil meneliti kuburan yang dipenuhi rumput ilalang, karena menurutku tidak ada keluarga yang mengurus dan membersihkannya. "Sanum, sudah. Ini sebentar lagi maghrib. Kalau ada orang lain yang melihat tidak enak," titah bapakku. "Tapi Pak, di dalam HP itu penting-penting masalah pelajaran." "Pak, gimana Bapak cari ke dalam sebentar? Sisiri jalanan ini, mungkin saat Sanum tadi lari, HP-nya jatuh di jalan ini saja." Pintaku menyuruh bapakku mencarikan HP-ku yang jatuh entah di mana. "Bapak sudah capek, Sanum. Sebaiknya kita pulang saja. Sebentar lagi azan," ucap bapakku menolak mencarikan HP-ku. "Ya Bapak, ini kan juga salah Bapak. Kenapa ninggalin Sanum sendirian saat ngambil HP tadi?" "Carikan sebentar ya Pak. Bapak ke dalam. Bapak kan juga bawa senter," pintaku merengek. "Ini sudah maghrib, Num. Pulang saja dulu." Kebetulan pemakaman ini persis berseberangan dengan masjid di kampungku. Sangat memalukan pulang dari kebun saat orang sudah azan. Apalagi di sini orang-orangnya bisa dikatakan sangat taat dalam beribadah. "Iya Pak," jawabku kecewa tidak berhasil menemukan HP-ku yang terjatuh. Kami langsung menuju keluar pemakaman ini. Wajahku cemberut dan sedikit kecewa saat bapakku tidak mau mencarikan HP. Pokoknya sampai rumah aku menagih minta dibelikan HP baru yang kekinian. Tidak mau menunggu mencari lagi, biarkan saja HP-nya hilang. Kan untung banyak aku kalau dapat HP baru. "Pak, kalau HP-nya tidak ketemu, beli HP baru ya. Harus yang baru, tidak mau yang second." Terlihat bapakku mengusap wajahnya dengan kasar. Mungkin beliau pusing karena aku banyak meminta hal yang macam-macam, tapi tidak pernah dikabulkan oleh bapakku. Itu yang membuat aku kesal. "Iya, nanti bapak carikan pagi-pagi dahulu sebelum ke kebun," jawab bapak ingin mencarikan HP-ku yang jatuh itu.
yang mengartikan bahwa beliau tidak mau membelikan HP baru. Sampai di depan gerbang, bapakku kembali mendorong sepeda membawa hasil kebun untuk dijual kepada Pak Wawan. Suasana sudah keseluruhan gelap. Aku berjalan di belakang bapak. Andai saja aku tidak takut, maka akan kucari sendiri HP itu. Tidak perlu bantuan dari bapak. Aku sangat kesal bapak tidak mau menuruti kemauanku untuk mencari di jalanan makam ini. Padahal kurasa jatuhnya tidak jauh sebelum aku terjatuh tadi. Dan ini pun juga gara-gara anak kecil tadi. Saat baru beberapa langkah keluar dari pemakaman, langsung terdengar suara azan berkumandang. Jelas terlihat orang-orang sudah mulai berdatangan ke masjid. Bapakku menghembuskan nafas kasar sambil berjalan menunduk. Sampai rumah wajah ibu terlihat masam karena sejak tadi beliau menunggu kami pulang, tapi tidak kunjung datang. Padahal ibu sudah memperingati jangan sampai masuk maghrib kami pulang. Astagfirullah, orang sudah azan pak, kenapa pulang terlambat? Bapakku duduk sebentar meneguk air putih, lalu langsung pergi mandi tanpa menghiraukan pertanyaan ibu. Selesai sholat maghrib, bapak datang langsung pergi lagi ke rumah Pak Wawan. Untungnya yang dituju tidak terlalu jauh. Habis isya saja pak, istirahat dulu, ucap ibuku. Nanti saja, Pak Wawan selesai isya langsung pergi ke pasar masalahnya, jawab bapakku langsung pergi. Setauku memang Pak Wawan nginep di pasar. Malam-malam begini memang sudah banyak orang yang berdatangan, para pedagang dan para pembeli. Aku memperhatikan punggung bapakku menghilang. Aku duduk santai di kios sambil menemani adikku belajar. Num, memangnya kenapa tadi kalian pulang terlambat? Terus kenapa bapak kau sepertinya marah begitu? Sanum menjatuhkan HP entah di mana. Mungkin bapak marah gara-gara itu. Namun Sanum gak berbuat salah hari ini bu. Seriusan. Terus kenapa bapakmu seperti marah begitu? Tidak tahu, jawabku singkat. Ibu kembali masuk ke dalam. Adikku pun juga sudah beranjak pergi ingin menonton televisi. Sebentar lagi aku juga akan masuk ke dalam dan menutup kios. Sudah capek dan ingin istirahat. Aku termenung duduk di kios, tidak ada mainan HP. Kalau bapak tidak mau mencarikan, maka aku berinisiatif untuk mencarinya malam ini. Karena kebiasaanku sebelum tidur harus main HP dulu. Num, beli teh, ucap Hasan. San, HP ku hilang nih, kau mau tidak bantu mencarinya? Tanyaku sambil menyodorkan satu kotak teh. Hilang di mana? Kemungkinan jatuh di kuburan. Astagfirullah. Terus kau mau mencarinya malam ini juga? Iya, sepi banget kalau tidak ada HP San. Minta tolong ya bantu cari. Hasan pergi tanpa mengiyakannya. Pokoknya malam ini harus ada HP itu. Setelah kios tutup, aku langsung ke rumah Hasan meminta tolong padanya. Tidak ketinggalan sebelum aku pergi, aku membawa Al-Quran kecil. San, bantuin ya, pintaku sambil menangkupkan kedua tangan di dada. Ya sudah, jawab Hasan pergi ke dalam untuk mengambil senter. Di pemakaman itu ada lampu, tapi temaram remang-remang saja, sebagai penerangan untuk orang yang lewat mau ke kebun saat malam hari. Saat sampai di depan makam, aku dan Hasan masuk ke dalam. Terlihat pahatan patung-patung saat di kegelapan. Aku menelan salivaku melirik sekitarku sekarang ini. Hasan sepertinya tidak takut, karena ia biasa malam-malam pergi mengecek kebun kalau sedang berbuah lebat dan hampir panen. Kini aku dan Hasan tiba di tempat di mana aku jatuh tadi. Perasaanku serasa tidak enak. Uji nyali mencari HP ini membuat aku merinding. Suara jangkrik dan bunyi-bunyian malam terdengar jelas. Tidak terasa aku memegang tangan Hasan. Aduh, ucapku meringis saat tidak sengaja kepentok batu nisan. Hasan seperti memperhatikan sekitar. Ia pun juga menyenter jalanan untuk melihat-lihat HP. Bukan jalan saja yang ia senter, tapi patung-patung dan pepohonan besar juga ia senter. Aku tahu Hasan sedang menakutiku. Num, katanya ada orang yang baru meninggal ya? Iya, dari kampung sebelah, jawabku spontan. Dimakamkan di mana katanya Num? Ya di sinilah, di mana lagi? Saat mengobrol dengan Hasan bahwa ada yang baru meninggal dunia, tiba-tiba saja tengkuku meremang. Kakiku rasanya berat untuk digerakkan,
untuk meneruskan perjalanan ini. San, kita balik aja yuk. Iya nih, kita balik aja. Dari tadi perasaanku gak enak, jawab Hasan. Belum sempat separuh jalan kami langsung putar balik karena sudah merasa ketakutan. Saat kami putar balik tidak sengaja, senter Hasan menyorot seseorang berdiri di bawah pohon besar yang pakaiannya serba berwarna kuning. Kebetulan pohon besar ini berada di tengah-tengah makam. Katanya pohon itu tidak boleh ditebang dan orang-orang pun juga tidak ada yang berani. Oh, itu ya ternyata yang dimaksud warga sini, gumam Hasan terdengar jelas. Aku pun juga memperhatikan perempuan berpakaian serba kuning itu. Perempuan itu hanya berdiri saja. Memang beberapa orang sering dinampakkan oleh perempuan berkerudung kuning dan berpakaian kuning itu. Tapi itu hanya kabarnya saja, dan kini memang benar adanya, aku melihat sendiri. Perempuan itu tidak menampakkan wajahnya, tapi belakangnya saja. Kata orang-orang adalah perempuan karena memakai kerudung. Ayo San, kita balik, ngapain kita ngintip itu? Ucapku menarik tangan Hasan. Tangan Hasan terasa dingin, mukanya pucat dan terlihat kaku. Tatapan Hasan tidak lepas dari perempuan berkerudung kuning itu. Matanya terpana melihat pesona perempuan itu. San, sadar. Oh iya, buruan kita balik, ucap Hasan. Aku dan Hasan berjalan berdampingan. Sesekali aku melirik wajah Hasan yang ku khawatirkan kalau wajah Hasan berubah menjadi hantu. Tatapan Hasan tidak lepas terus menatap perempuan berpakaian serba kuning itu hingga ia sesekali berhenti berjalan. Perasaanku sungguh tidak enak. Kurasakan Hasan sedikit berbeda. Tidak peduli dengan Hasan, aku berlari lebih dulu agar bisa keluar dari sini. Aku menertawakan Hasan yang masih berjalan terlambat. San, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, pulang Ki, jawab Hasan pergi mendahului aku. Saat sampai rumah, aku langsung masuk ke kamar rebahan sejenak. Aku masuk ke rumah lewat pintu depan, jadi ibu nggak melihat aku yang baru pulang. Aku langsung membersihkan badan dan bersegera tidur, karena sudah capek lari-lari sambil uji nyali. Menurutku, pemakaman itu lebih angker dilihat pada siang hari daripada malam, karena kalau malam tidak terlihat nisan-nisannya. Hanya yang kelihatan patung-patung besar berwarna putih. Sejenak kulupakan tentang aku dan Hasan melihat perempuan berpakaian serba kuning itu. Aku dibangunkan ibu untuk sholat subuh. Terdengar di masjid orang-orang sudah membaca wirid. Selesai sholat, aku menunggu bapak pulang dari masjid untuk bergegas mencari HP-ku. Aku takut kalau ada orang yang lewat duluan pergi ke kebun dan menemukan HP-ku, lalu menyembunyikannya. Aku melihat bapak dari kejauhan sedang berjalan. Lalu langsung aku menghampiri beliau dan meminta beliau pergi ke pemakaman sekarang juga. Ayo Pak, kita cari HP Sanum, ucapku menarik tangan bapak putar balik. Tunggu Num, bapak ambil sepeda dan ganti baju dulu, biar sekalian ke kebun saja, jawab bapakku. Aku pun menyetujuinya menunggu bapak ganti baju dan mengambil sepeda. Terdengar ibu melarangnya karena bapak belum makan. Nanti antarkan saja makanannya ke kebun, ucap bapakku kepada ibu. Tapi sebaiknya makan dulu Pak, biar ada tenaganya, atau minum dulu, bentar lagi airnya matang. Tidak usah, nanti saja, jawab bapak saat melihat wajahku yang cemberut. Ayo Pak. Bapakku pergi mendorong sepeda beliau, aku pun mengiringi beliau di belakang. Langit masih gelap, tapi orang-orang sudah berlalu lalang membeli makanan di warung-warung. Sampai di depan pemakaman, bapak berjalan di belakangku. Aku melirik pohon besar itu, yang tadi malam sempat kulihat ada seseorang perempuan yang sering warga katakan. Saat sedang mencari di sisi-sisi jalan pemakaman, aku melihat HP-ku terjatuh persis kemarin di tempat aku menabrak anak kecil itu. Segera aku mengambil HP-ku dengan senang dan langsung kutunjukkan kepada bapak. Bapak pun ikut senang karena beliau tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelikan HP baru. Alhamdulillah masih rezeki, ucap bapak tersenyum. Iya Pak, alhamdulillah. Kita pulang saja Pak, nanti saja ke kebunnya. Tanggung Num, dikit lagi sampai kebun. Kau pulang saja sendiri. Iya Pak. Saat aku mengiyakan untuk pulang, tapi aku tetap lebih dulu mengantarkan bapak ke kebun dan pulang lewat jalan perkebunan saja. Karena pagi buta begini rasanya aku sedikit takut kalau berjalan sendirian di pemakaman ini. Saat di jembatan penghubung antara makam dan perkebunan,
Aku melirik akar pohon sagu yang kemarin kulihat ada telur itu. Tapi kini telur itu sudah tidak ada lagi. Kuperhatikan sungai ini banyak sekali ikannya, tapi sangat jarang orang memancing di sini. Sebagian orang sedikit jijik karena sungai ini bersebelahan dengan pemakaman. Tapi mereka tidak jijik kalau menyiram tanaman dengan air sungai. Kata warga di sini air sungainya mengalir deras, makanya tidak merasa jijik. "Num, ngapain berdiam di jembatan? Cepat pulang, Ki," ucap bapakku membuyarkan lamunanku yang terfokus pada air sungai. Kulihat bapak sudah masuk ke dalam perkebunan, segera aku pulang dengan melewati jalan memutar. Langit masih temaram, tapi beberapa warga sudah pada ke kebun. 1-2 orang aku berpapasan dengan mereka. Saat aku tiba di kebun pohon sawo, samar ku dengar ada orang yang berbicara, tapi kulihat tidak ada siapapun. Di kebun pohon sawo ini memang agak lebih gelap, karena pohon sawonya sangat besar-besar. Kuhiraukan saja orang itu, tapi semakin aku fokus berjalan, suara itu tidak hilang dan diucapkan bukan sekali saja, tapi berkali-kali. Suara tersebut seperti mengikutiku, sumber arah suaranya seakan berada di pojok-pojok hutan. Aku menelan salivaku dengan tatapan menunduk. "Wajib ganti rugi, kalau tidak maka nyawanya atau orang terdekatnya jadi penggantinya. Wajib ganti rugi, kalau tidak maka nyawanya atau orang terdekatnya jadi penggantinya. Wajib ganti rugi." Hanya ucapan itu saja yang terus diulang-ulang. Suara itu seperti mengikutiku. Aku berlari kecil untuk secepatnya melewati pohon-pohon sawo. Di pikiranku suara itu selalu ada. Mungkin gara-gara aku sendirian dan merasa takut, aku merasa sedang dihantui. Sekelibat bayangan hitam berlari dari pohon sawo nampak jelas. Sekilas kulihat dari dahan pohon sawo ada yang duduk. Aku tidak berani melihatnya lebih jelas. Seluruh tubuhku rasanya dibuat merinding di pagi hari ini. Di depanku sudah mulai terang, terlihat pohon cabai milik warga. Aku bergegas ke sana. Sesampainya di kebun cabai orang, suasana lebih terang. Aku mengucapkan syukur bisa keluar dari kebun sepohon sawo tadi. Suara tadi pun juga sudah tidak ada lagi. Aku berjalan perlahan, sedikit lagi akan sampai rumah. "Num, kenapa belum pulang? Hari ini kamu gak masuk?" ucap seseorang mengagetkanku. Saat aku membalikan badan, ternyata ini kebun bapak. Astaga, aku dibuat bingung dan tercengang kenapa aku jadi kesini. Bukannya tadi aku sedikit lagi sampai rumah. Bapak menatapku aneh. Aku takut ini bukanlah bapak. Segera kembali aku pamit pulang dengan tergesa-gesa. "Bapak kira kamu tadi sudah pulang, Num, karena tidak kedengaran lagi suaramu," ucap bapak. "Ya udah, ini Sanum mau pulang, Pak," jawabku bergegas pergi dari hadapan bapak yang memegang cangkul. Bapak melepaskan punggungku yang menjauh, lalu pergi. Aneh sekali, padahal tadi aku memang sudah berjalan pulang. Lalu kenapa tiba-tiba malah sampainya ke kebun bapak lagi? Aku berjalan pulang kembali lewat jalan memutar. Kali ini aku tidak ada berpapasan dengan orang lagi. Padahal hari sudah semakin terang. Kembali melewati pohon-pohon bambu, kebun warga lalu kebun sawo. Tadi seingatku aku mendengar suara seseorang di sini, tapi kali ini sudah tidak ada lagi. Kuharap tadi hanya orang yang iseng menakut-nakutiku. Apa suara tadi ialah suara Asan? Di sebelah kebun sawo ini memang ada kebun cabai dan sedikit lagi sampai rumah. Tapi saat aku melewati pohon-pohon sawo, anehnya aku kembali tiba di kebun cabai bapak. Terlihat bapak sedang mencangkul tanah membelakangiku, membuat gundukan. Aku merasa capek, 2 kali ingin pulang malah keputar-putar. Aku memperhatikan bapak dari jauh. Kali ini bapak tidak melihatku yang duduk di tanah di sela-sela kebun cabai. Kucupi tanganku dengan kencang. Apa saat ini aku sedang bermimpi? Aku merogoh HP di dalam saku, berniat menelpon ibu di rumah untuk meminta dijemput. Setelah beberapa saat memang terhubung, tapi tiba-tiba HP ku mati karena sudah kehabisan baterai. Apa aku harus minta diantarkan bapak? Bapak terlihat sibuk. Mau tidak mau bapaklah yang mengantarkanku pulang. Entahlah ini sudah jam berapa, langit sudah terang, tapi tidak ada yang pergi ke kebun kulihat. Padahal tadi aku sempat berpapasan dengan 2 orang. "Pak, antar Sanum pulang," ucapku mengagetkan bapak. "Sanum? Kenapa tidak pulang juga?" "Sanum takut pulang sendiri, Pak. Antar Sanum sebentar." "Tadi Sanum sudah berjalan pulang,
Tapi tiba-tiba Sanum malah kembali ke kebun bapak lagi. Bapak tertawa mendengar penjelasanku sambil manggut-manggut. Ternyata bapak tidak percaya. Beliau melepaskan cangkul di tangan lalu menuju gubuk, mengambil sepeda untuk mengantarku pulang. Antar Sanum ya pak? Iya Num. Aku mengikuti bapak ke gubuk. Jujur saja kakiku rasanya capek. Kuharap ini hanyalah mimpi, karena pernah kudengar kalau sampai jalan kita putar-putar begini, maka ada seseorang yang sengaja memutarnya, atau jalan kita ditutupi oleh makhluk gaib. Apa sekarang mereka sedang mau bermain-main denganku? Kita pulang jalan pemakaman saja Num. Iya pak, antar Sanum sampai pintu gerbang saja, nggak apa-apa pak. Kau tadi pulang jalan memutar ya Num? Iya pak, kan bapak tahu sendiri kalau Sanum takut jalan kuburan. Bapak terkekeh setelah mendengar penuturanku yang takut lewat jalan kuburan. Lalu beliau berkata, bukannya kau kadang berani? Berani kalau sedang penasaran, jawabku ikut membalas candaan bapak agar suasananya menjadi tidak hening lagi. Jangan sampai penasaran dengan hal-hal aneh ya Num. Kau tahu pasti, kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Iya pak, Sanum tahu dan percaya. Aku dan bapak naik sepeda berdua. Aku duduk di belakang bapak. Untungnya bapak bersedia mengantarku pulang. Saat di jalan pemakaman, memang tidak ada berpapasan dengan warga. Pak, kenapa orang-orang belum terlihat ke kebun ya pak? Iya benar ya Num. Mungkin orang masih sarapan pagi, karena tadi pagi kan kita sangat cepat ke sini. Terasa bapakku sangat lambat mengayuh sepedanya. Pak, kita jalan kaki saja yuk, naik sepeda terasa lambat. Duduk saja Num, mungkin bapak belum makan, makanya nggak semangat ngayuh sepedanya. Gurau bapakku. Aku duduk di belakang bapak sambil tangan pegangan di baju bapak. Semilir angin pagi membuat ujung kerudungku berkibar. Kek, permisi, ucap bapakku ramah. Aku yang sedari tadi menutup mata kini ku coba membuka karena penasaran bapak sedang menyapa siapa. Saat sedang bersepeda, aku dan bapak kembali berpapasan dengan kakek-kakek tua dan anak kecil waktu itu. Aku terkesiap saat melihat beliau dengan sang cucu itu yang tidak pernah senyum sama sekali. Pandangan mereka hanya fokus ke depan dan lagi-lagi bapak ramah menyapa sambil tersenyum. Aku yang duduk di belakang bapak merasa tidak karuan rasa. Aku takut anak laki-laki kecil itu mengejarku. Tidak berani aku menengok ke belakang. Tiba-tiba aku merasa ada yang menarik-narik ujung kerudungku yang menjuntai ke belakang. Tapi kurasa itu hanyalah angin saja. Sepanjang jalan lewat pemakaman aku menutup mata. Tapi kurasa belum sampai-sampai juga saat aku sudah membuka mata. Lama banget pak. Iya ya, tidak kunjung sampai pintu gerbang juga kita, jawab bapakku yang juga merasakan hal yang sama. Perkiraan saat ini kami masih berada di tengah-tengah pemakaman. Bapak memberhentikan sepedanya dan kami berdua memilih berjalan kaki saja. Aku berjalan di depan bapak karena aku merasa sangat takut kalau berjalan di belakang. Bapak nampak kecapean mengayuh sepeda yang tidak kunjung sampai di depan ini. Pak, bapak pulang saja dulu istirahat. Iya, bapak juga sangat tahu sini, jawab bapak dengan suara parau. Dari pemakaman muslim kulihat banyak monyet yang berlarian dan bergelantungan di pohon-pohon yang berada di sisi makam ini. Dulu kejadiannya pernah monyet yang menggali kuburan baru dengan mengerok-ngerok tanahnya hingga lumayan dalam. Entahlah apa yang monyet itu cari sehingga membuat kuburan orang menjadi berlubang dalam. Untunglah cepat ketahuan karena ada warga yang melihat kuburan itu seperti ada yang menggali. Setelah ditelusuri ternyata setiap harinya ada monyet yang sengaja mencari sesuatu dan monyet menjadi pelakunya. Itu yang beredar waktu itu dan sudah lama kejadiannya. Saat sedang berjalan dengan bapak entah kenapa sangat lama. Kini kami tiba di dekat pintu gerbang. Terlihat pintu gerbang yang tinggal sebagian pintu gerbang pemakaman umum. Bapak tersegal-segal saat tiba di depan. Perasaannya seperti jauh sekali menempuh perjalanan ini. Ayo pak, kita pulang langsung. Saat sedang menuju pulang, aku menengok ke belakang melihat kakek-kakek dan cucunya itu. Menatapku dengan seringayan aneh. Apa maksud mereka begitu?
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.